Masa depan politik Mas Wapres, Gibran Rakabuming Raka, antara peluang dan jebakan. Bagi saya, Mas Wapres ini merupakan anomali dalam landscape politik Indonesia. Dia bukan politisi yang meniti tangga secara gradual, melainkan meloncat dengan jalur tol kekuasaan. Dari pengusaha kuliner, menjadi wali kota Surakarta, dan dalam tempo kurang dari 1 periode langsung duduk di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Lonjakan karir ini jelas bukan semata hasil kalkulasi politik pribadinya, tetapi refleksi dari ekosistem politik dinasti yang dibangun Pak Jokowi, sekaligus simbol betapa cair dan elastisnya sistem demokrasi kita. Saat ini, modal politik Mas Gibran nyaris tak tertandingi. Dia membawa nama besar Pak Jokowi, menikmati limpahan jejaring relawan, serta mengendarai narasi kerakyatan yang sudah dikapitalisasi Pak Jokowi selama 1 dekade terakhir. Usianya yang muda membuatnya tampil sebagai representasi regenerasi, sesuatu yang kerap ditagih publik dari elit politik yang semakin menua. Tetapi modal ini sekaligus pedang bermata dua. Popularitas yang dia nikmati lebih merupakan transfer legitimasi dari Pak Jokowi, bukan akumulasi kerja politik mandiri. Dalam terminologi politik, Mas Gibran masih rentier legitimasi. Ia hidup dari rente politik ayahnya. Di sisi lain, keterbatasan Mas Gibran amat kentara. Dia tidak memiliki jam terbang politik yang cukup, tidak ditempa oleh kontestasi yang panjang, dan minim dalam membangun jejaring lintas partai yang sejati. Kemampuan komunikasinya kaku, jauh dari kapasitas retorika politik yang dibutuhkan seorang pemimpin nasional. Kritik paling tajam menyasar pada ketiadaan visi besar. Dia belum menawarkan grand naratif tentang arah pembangunan atau demokrasi Indonesia. Di mata publik yang kritis, dia hanya figur instan, simbol politik dinasti yang dipoles, seolah-olah menjadi wajah baru. Lawan-lawan Mas Gibran pun tidak sedikit. Pertama, kubu anti-dinasti yang secara ideologis menolak konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga. Kedua, elit-elit partai yang tentu tidak ingin masa depan republik ini dikendalikan satu dinasti politik. Ketiga, kompetitor lain. AHY, Deddy Mulyadi, Caimin, Ganjar, Puan Maharani, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga anak-anak muda figur NU dan Muhammadiyah yang punya modal sosial lebih otentik dan basis elektoral yang lebih mandiri. Dengan kata lain, Gibran berada dalam posisi dilematis, terlalu kuat untuk diabaikan, tapi terlalu lemah untuk dibiarkan melenggang sendirian. Arah politik Mas Gibran akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, sejauh mana dia mampu keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi dan membangun brand politik yang berdiri sendiri. Kedua, apakah dia bisa memanfaatkan posisinya sebagai wakil presiden untuk menancapkan legasi politik, program yang populis, konkret, dan menyentuh aspirasi rakyat. Tanpa itu, dia beresiko terjebak dalam jebakan legitimasi turunan, yakni figur yang besar karena orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Masa depan Mas Gibran bisa dibaca dalam dua skenario ekstrim. Di satu sisi, dia berpotensi menjadi presiden paling muda dalam sejarah Indonesia. Jika tidak di 2029, ya mungkin di 2035, andai dia berhasil mengkonversi modal dinasti menjadi mesin politik personal. Di sisi lain, dia bisa cepat tenggelam sebagai selebriti politik, habis pamornya seiring memudarnya pengaruh Pak Jokowi. Dengan kata lain, Mas Gibran adalah proyek politik yang besar tetapi sekaligus rapuh. Jadi, Mas Gibran hari ini masih merupakan political commodity, belum menjadi political statesman. Jika dia berani menampilkan gagasan besar, memperbaiki kapasitas komunikasinya, dan menjahit koalisi lintas elit, maka sejarah mungkin akan mencatatnya sebagai generasi penerus kepemimpinan nasional. Tetapi jika tidak, dia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah politik dinasti Indonesia. Sebuah anomali yang datang terlalu cepat dan mungkin juga pergi terlalu cepat. Thank you.